Tiap hari jadi itu pasti ada ceritanya kan? Ini bukan cuma soal angka di kalender loh, tapi ini soal perjuangan, soal identitas, dan soal tekad yang luar biasa kuat. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas cerita di balik hari jadi Kabupaten Subang. Oke, pertanyaannya simple tapi dalam. Kenapa sih harus tanggal 5 April 1948 yang dirayain sebagai hari lahirnya Subang? Kenapa bukan tanggal lain, gitu kan? Nah, buat nemuin jawabannya, kita mesti mundur jauh ke belakang sebelum tahun 1948. Kita bakal lihat gimana akar-akar perjuangan itu mulai tumbuh di tanah Subang. Jadi gini, jauh sebelum Subang resmi jadi kabupaten, bibit-bibit nasionalisme itu udah ada dan kuat banget. Semangat buat nentuin nasib sendiri itu udah mulai berkobar lewat gerakan-gerakan awal yang jadi dasar perjuangan mereka. Coba deh lihat lini masa ini. Tahun 1916, abis Kongres Serikat Islam di Bandung, langsung berdiri tuh cabang SI di sini, persis di pusat perkebunan PN Tilens. Terus, loncat ke tahun 1933, tokoh-tokoh kayak Marsinu dan Odeng Djajawi Sastra mendirikan PNI di Subang. Jadi ini bukti kan, keinginan buat merdeka itu udah nyala dari dulu banget. Oke, sekarang kita maju ke periode yang, ini paling krusial ya, masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan. Jangan bayangin ini masa yang adem ayem ya. Justru sebaliknya, ini periode yang super kacau, penuh perang, dan ketidakpastiannya itu luar biasa. Awalnya kan banyak yang ngarap Jepang datang itu bakal bawa kemerdekaan. Ternyata zong, harapannya pupus. Sama kayak di banyak daerah lain di Indonesia, pendudukan Jepang malah bikin sengsara dan menderita. Nah, penderitaan inilah yang jadi semacam bensin buat semangat juang mereka jadi makin membara setelah proklamasi. Nah, setelah proklamasi, posisi Subang ini jadi strategis banget, tapi sekaligus bahaya. Bayangin aja, wilayah ini kayak kejepit di antara dua medan perang melawan Belanda. Ada ancaman dari Lembang di selatan, ada juga dari arah barat. Subang benar-benar ada di tengah-tengah badai perang. Coba dibayangin, seberapa kacaunya situasi waktu itu. Dalam waktu dekatan, ada 3 orang beda yang ditunjuk jadi residen buat wilayah yang sama. Dan seringnya, surat keputusan yang lama itu belum dicabut. Gila kan? Ini nunjukin betapa darurat dan gak jelasnya komando kepemimpinan di tengah-tengah perjuangan. Terus, datanglah momen yang ngubah semuanya. Boom! Agresi militer Belanda pertama meletus. Kalijati diserang dari udara, langsung di bumi hanguskan. Kondisi ini maksa para pejuang buat muter otak, ganti strategi total. Perang terbuka udah gak mungkin lagi. Nah, karena serangan Belanda tadi, para pejuang dan pemerintah ini nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa harus ninggalin kota dan memulai babak baru perjuangan dari dalam hutan. Inilah yang kita kenal sebagai era pemerintahan gerilya. Poin pentingnya di sini adalah mereka nggak nyerah. Sama sekali, mereka pakai taktik bumi hangus, terus mundur ke desa-desa dan hutan. Tapi yang keren, pemerintahan tetap jalan loh, walaupun nomaden pindah-pindah terus di sekitar Songgom, Surian, dan Cimenteng. Pokoknya di mana caranya biar nggak ketangkep Belanda. Lagi seru-serunya berjuang gerilya, ada krisis. Tepatnya di bulan Februari 1948, Mukmin, yang waktu itu jadi pemimpin tertinggi, ternyata ninggalin wilayah perjuangan. Waduh, ini jelas bikin ada kekosongan kepemimpinan yang serius banget. Para pejuang yang masih bertahan jadi bingung. Tapi justru kekosongan ini yang jadi pemicunya. Di situasi yang paling genting ini, para pejuang sadar, kita harus gerak cepat. Harus ambil tindakan tegas buat nyatuin kekuatan lagi. Dan inilah momen lahirnya sebuah kabupaten baru langsung dari rahim revolusi. Dan tanggal inilah jawabannya. 5 April 1948. Ingat baik-baik tanggal ini. Ini bukan tanggal biasa. Ini adalah titik baliknya. Momen di mana keputusan-keputusan paling dasar diambil di tengah hutan belantara. Bayangin di suatu tempat di sekitar Cikadu Cimenteng, para tokoh pejuang ini ngumpul. Ada Karlan dan Yuda, ada dari kepolisian juga, kayak Apsar dan Sudarwo. Terus ada pemimpin perjuangan Danta Gandawi Karma, plus beberapa kepala desa. Mereka semua kumpul dengan satu tujuan yang sama. Gimana caranya perjuangan ini bisa lanjut dengan koordinasi yang jauh lebih baik. Nah, dari rapat bersejarah ini lahirlah 3 keputusan besar. Pertama, buat ngisi kekosongan tadi, mereka negesin lagi kepemimpinan dengan nunjuk Mukmin sebagai residen di daerah gerilya. Kedua, biar lebih efektif, mereka bagi wilayah Karawang jadi 2.
Kabupaten Karawang Barat, dan, nah, ini dia yang penting, Kabupaten Karawang Timur, yang jadi cikal bakal Subang, dengan Danta Gandawi Karma sebagai bupati pertamanya. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa sih rapat di tengah hutan tanggal 5 April itu dianggap penting banget sampai dijadiin hari jadi? Ternyata ada beberapa alasan mendasar yang bikin tanggal ini jadi super spesial. Alasan pertama, ini soal simbol. Keputusan yang diambil itu bukan cuma strategi perang, tapi ini adalah tindakan pemerintahan yang sah yang berjalan di tengah-tengah wilayah pendudukan. Ini kayak nunjukin ke dunia, hey, kami ini bangsa merdeka yang bisa ngatur diri sendiri, bahkan di kondisi paling susah sekalipun. Alasan kedua, tanggal ini dianggap sebagai titik kebulatan tekad. Coba bayangin, di tengah situasi yang nggak pasti, rapat ini berhasil nyatuin lagi semua kekuatan perjuangan dalam satu visi yang sama. Ini momen di mana semua keraguan itu dibuang jauh-jauh dan tekad mereka diperbarui lagi. Dan yang ini benar-benar fundamental. Untuk pertama kalinya, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Subang dan Purwakarta itu dinyatakan sebagai kabupaten sendiri. Ini kayak proklamasi identitas administratif pertama buat daerah ini. Ada fakta menarik juga nih, sejak saat itu, ibu kotanya nggak pernah pindah dari kota Subang. Jadi, kalau kita gabungin semua alasan tadi, tanggal 5 April 1948 itu jauh lebih dari sekedar rapat biasa. Tanggal itu adalah titik apinya, percikan yang nyalain lagi semangat, ngasih struktur yang jelas, dan pada akhirnya melahirkan identitas baru buat daerah yang sekarang kita sebut Kabupaten Subang. Sejarah Hari Jadi Subang ini ngingetin kita sama satu kutipan yang kuat banget. Padat oleh amanat perjuangan, syarat oleh hikmah. Jadi, tanggal 5 April itu bukan akhir cerita ya. Justru itu adalah awal dari sebuah amanat yang diwariskan turun-temurun. Sebuah pelajaran berharga, bahwa dari situasi yang paling sulit sekalipun, identitas dan kemandirian itu bisa lahir